Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bersyukur di era pandemi COVID-19. Saya Anggia Hairunisa Fitri dan teman saya Reinhandika Febiansyah. Yang pertama, pengertian syukur. Syukur berasal dari kata syakara, yaskuru, syukron, dan tasyakara yang memiliki arti mensyukurinya atau memujinya. Sedangkan menurut istilah agama yang dijabarkan Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin, syukur adalah menunjukkan adanya nikmat Allah pada dirinya dengan melalui lisan, hati, dan seluruh anggota tubuh. Hakikat syukur menurut Imam Ghazali. Yang pertama, ilmu. Pengetahuan tentang nikmat dan pemberinya dan meyakini segala nikmat berasal dari Allah lewat berbagai perantara sehingga akan selalu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kondisi spiritual. Karena pengetahuan dan keyakinan memberikan ketentraman, membuat seseorang bersyukur dan mencintai sang pemberi nikmat, yaitu Allah. Ketiga, amal perbuatan. Amal perbuatan berkaitan dengan hati, lisan, dan anggota tubuh, yaitu hati yang berkeinginan melakukan kebaikan, lisan yang menunjukkan rasa syukur dengan memuji Allah, dan anggota badan yang menggunakan nikmat Allah untuk beribadah. Bentuk syukur. Yang pertama, syukur dengan hati. Bersyukur dengan hati adalah mengingat dan menggambarkan kenikmatan itu semata-mata karena anugerah Allah dan menjadikannya rasa cinta kepada Allah. Cara bersyukur kepada Tuhan dengan hati bisa membawa seseorang kepada sikap untuk menerima karunia-Nya atau qanaah. Merenungi dalam hati akan banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah merupakan contoh cara bersyukur yang sekaligus dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita. Yang kedua, syukur dengan lisan. Orang yang bersyukur akan selalu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengucapkan hamdalah saat mendapat nikmat dan beristighfar saat mendapat musibah atau melakukan kesalahan, dan mengucapkan subhanallah jika melihat ciptaannya. Itulah bentuk syukur dengan lisan. Berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepada kita juga merupakan perwujudan dari sikap bersyukur, karena bisa saja orang tersebut merupakan perantara yang sengaja disiapkan oleh Allah untuk menyampaikan nikmatnya. Yang ketiga, bersyukur dengan anggota tubuh atau amal. Bersyukur dengan anggota tubuh berarti seseorang yang bersyukur atas kenikmatan dari Allah akan menggunakan kenikmatannya untuk berbuat baik dan beribadah untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aktivitas fisik atau perbuatan nyata terkait bersyukur bisa dilakukan dalam berbagai bentuk, baik melibatkan orang lain atau hanya melibatkan diri sendiri. Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa Tuhan sangat suka melihat nikmat yang diberikan kepada hambanya, dengan cara dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senang melihat atsar, bekas atau wujud nikmatnya pada hambanya. Sabda Rasulullah. Cara bersyukur. 1. Selalu mengingat Allah. Selalu mengingat Allah dimanapun dan kapanpun kita berada adalah cara bersyukur kepada Allah yang paling mudah. Yang kedua, menjauhi penyakit hati. Penyakit-penyakit yang bersemayam di hati kita dapat membuat kita menjadi seseorang yang kufur nikmat. Kita harus bisa memurnikan hati kita dari penyakit hati dengan cara membaca Al-Quran, mengikuti kajian Islam, dan menjauhi kebatilan. Yang ketiga, mengucapkan kalimat-kalimat pujian untuk Allah. Dengan melafalkan kata-kata pujian kepada Allah, akan membuat kita semakin dicintai oleh Allah. Yang keempat, meningkatkan ketakwaan. Bersyukur tidak hanya dilakukan lewat hati dan lisan saja, namun juga lewat perbuatan. Salah satunya dengan menjadi pribadi yang bertakwa, menjalankan perintah, dan menjauhi larangan Allah. Yang kelima, beramal kepada orang-orang yang membutuhkan. Apabila kita diberi kelimpahan rezeki, salah satu cara untuk mengekspresikan rasa syukur yaitu dengan berbagi kepada sesama. Karena sebagian dari harta yang kita miliki terdapat hak orang lain. Banyak sedikitnya kita bersedekah bukanlah masalah, yang penting adalah keikhlasannya. 6. Membagi ilmu yang kita miliki. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat Tabrani dan Daruqutni. Apabila kita memiliki ilmu yang baik ilmu agama maupun ilmu umum, hendaknya kita membagi ilmu tersebut kepada orang lain. Kita bisa menjadi seorang pendidik atau membagi kepada orang-orang sekitar. Yang ketujuh, merawat kenikmatan.
Saat Anda mendapat nikmat dari Tuhan, usahakan untuk merawatnya agar tidak rusak. Hal ini seperti menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya saja, Anda bisa tetap menjaga kesehatan tubuh agar tetap sehat dan terhindar dari penyakit. Merawat kenikmatan ini merupakan bentuk rasa syukur karena telah diberikan tubuh yang sehat oleh Tuhan. Manfaat bersyukur. Di antara lain, ditambahnya nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, diampuni dosanya, menjadikan hati tenang, menciptakan emosi yang positif, menghindarkan dari penyakit hati, terhindar dari risiko terkena penyakit degeneratif, menambah kebahagiaan hidup, meningkatkan empati, tidur lebih nyenyak, dan lain-lain. Bersyukur di tengah pandemi COVID-19. Musibah yang menimpa penduduk bumi saat ini merupakan bagian dari penciptaan alam semesta yang sifatnya fana. Nikmat dan musibah adalah sesuatu yang datang silih berganti. Tujuannya untuk menguji kualitas keimanan seseorang. Selain kita harus bersabar dan tetap berusaha sebaik mungkin agar terhindar dari musibah, kita juga tetap menyediakan ruang batin untuk terus bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan selama ini. Bersyukur merupakan cara yang terbaik untuk dapat bertahan di tengah pandemi ini, karena dapat membuat pikiran selalu positif, merasa berkecukupan dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus menambah keimanan dan ketakwaan. Bersyukur dapat dimulai dengan mensyukuri hal-hal sederhana yang ada di dalam diri kita. Misalnya bersyukur karena masih bisa diberikan nafas kehidupan, kesehatan, rezeki, dan kesempatan untuk hidup sampai hari ini, meski di tengah pandemi. Di tengah situasi pandemi seperti ini, seluruh tokoh agama dan umat Islam secara keseluruhan harus dapat menempatkan seluruh konteks kehidupan secara lebih proporsional agar kita mampu melalui situasi ini dengan baik, rukun, dan damai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.